Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Leonardo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-7. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Bekerja sama dengan Allah. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mungkin Anda yang pernah dalam yang tahu ilmu pertanian, ibaratnya seorang petani yang hendak menanam tanamannya, apakah itu padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, atau bahkan kelapa sawit dan lain sebagainya, pasti akan mengharapkan hasil yang maksimal. Makanya dalam proses penanaman tersebut dan sampai berbuah, dia akan terus berusaha untuk memberi pupuk, untuk membersihkan dari segala bentuk hama, sehingga nantinya hasil dari pertumbuhan atau tanaman yang ia tanam maksimal dengan buah yang lebat dan memuaskan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Rasul Paulus menganalogikan terkait pertumbuhan seperti tanaman. Ada yang menanam, ada yang menyiram, dan Allah yang memberikan pertumbuhan. Pada saat itu terjadi kubu atau blok dari orang-orang Korintus. Ada yang merasa dirinya adalah kubu atau bloknya Paulus, ada juga yang menganggap dirinya adalah kubu atau bloknya Apolos, Petrus, dan Yesus. Sehingga ketika terjadi kubu-kubu tersebut, yang satu dengan yang lain saling menyikut dan saling menyaingi, sehingga mereka seperti bukan lagi tubuh Kristus yang adalah satu, tetapi mereka saling merasa dirinya yang lebih penting, yang lebih egois, dan mereka merasa lebih dari yang lain. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat tersebut bagaimana terkait pertumbuhan dari iman seseorang. Ada Paulus yang menanamnya atau Apolos yang menanamnya melalui pemberitaan firman Tuhan, dan ada juga orang lain yang mungkin memberikan pupuk melalui mengingatkan, melalui menguatkan, melalui bimbingan, dan lain sebagainya. Ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang memberi pupuk, dan yang pasti Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula dalam kehidupan kerohanian kita, dalam kehidupan kita berorganisasi di gereja, dalam kehidupan kita berorganisasi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang merasa dirinya, wah, keberhasilan pelayanan di gereja ini karena sayalah yang menyandang dana yang besar, saya memberi bantuan dana yang besar sehingga pelayanan ini boleh sedemikian adanya. Percayalah, yang kecil yang lain yang hanya menyumbangkan pikiran, tenaga, bahkan ada orang yang tidak tampak menyumbangkan doanya setiap hari untuk kemajuan pelayanan tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, semua orang punya peran dalam pembangunan pelayanan. Semua orang punya peran dalam membangun sebuah organisasi, baik gereja maupun organisasi sekuler lainnya. Jangan merasa diri kita yang paling lebih, kita yang paling hebat, kitalah yang paling berjasa dalam pelayanan ini, dalam aktivitas ini, dalam kegiatan ini. Namun mari kita rendah hati seperti Rasul Paulus. Dia katakan, kalau aku pun yang menyiram, Apolos yang menanam, itu sama saja. Karena apa? Akhirnya Allah lah yang memberikan pertumbuhan. Sehebat apapun seorang pendeta menyampaikan khotbah besar, seorang pengkhotbah memberikan pesan firman Tuhan sehingga orang lain mendengarnya dan terkagum-kagum dan sambil tunduk-tunduk, ya luar biasa, amin, haleluya, amin, haleluya. Tapi percayalah, yang memberikan pertumbuhan dalam hati tersebut adalah Allah, yang menguatkan, yang memampukan, bahkan yang mengubahkan hati orang tersebut. Kalau kami, para pengkhotbah, para pembicara, hanya dapat menyampaikan, tetapi selebihnya adalah urusan Tuhan. Karena saya, para pelayan, bekerja sama dengan Tuhan untuk menumbuhkan iman jemaat. Mari melalui kebenaran firman Tuhan ini kita merenungkan bahwa kita adalah orang-orang yang rendah hati, yang bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan, saya yang menanam,
orang lain yang menyiram, dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.